kita masuk kepada nilai mutlak. Nilai mutlak atau nilai absolut dari bilangan real X didefinisikan sebagai jarak. Ingat ya, jarak dari X terhadap 0. Sehingga nilai mutlak dari setiap bilangan selalu bernilai positif. Ya, notasinya itu seperti ini. Jadi harga mutlak X itu akan bernilai X jika X-nya lebih besar atau sama dengan 0, dan dia akan bernilai minus X jika X-nya lebih kecil daripada 0. Sifat-sifat dari nilai mutlak itu ada beberapa ya. Yang pertama, minus harga mutlak X sama dengan harga mutlak X. Kemudian yang kedua, harga mutlak X itu bisa kita tuliskan sebagai akar dari X kuadrat. Kemudian yang ketiga, harga mutlak X lebih kecil atau sama dengan A jika dan hanya jika X berada di antara minus A dan A. Dalam artian di sini adalah selang tutup. Yang keempat, harga mutlak X lebih besar atau sama dengan A jika dan hanya jika X lebih kecil atau sama dengan minus A atau X lebih besar atau sama dengan A. Yang kelima, harga mutlak X ditambah Y itu lebih kecil daripada harga mutlak X ditambah harga mutlak Y, di mana sifat ini kita biasa mengenalnya sebagai ketaksamaan segitiga. Sifat yang keenam, harga mutlak X dikurang Y itu lebih kecil atau sama dengan harga mutlak dari harga mutlak X dikurang harga mutlak Y. Selanjutnya, harga mutlak X dikali Y itu sama dengan harga mutlak X dikali harga mutlak Y. Untuk pembagian harga mutlak X per Y itu sama dengan harga mutlak X dibagi harga mutlak Y. Kemudian yang terakhir, harga mutlak X lebih kecil daripada harga mutlak Y jika dan hanya jika X kuadrat lebih kecil daripada Y kuadrat. Untuk penggunaan sifat-sifat harga mutlak ini bisa kita lihat pada contoh berikut. Mutlak 3X ditambah 1 lebih kecil daripada 2 kali harga mutlak X dikurang 6. Nah, di sini kita harus ingat sifat yang ke-9 tadi ya. Sifat yang ke-9 bunyinya apa? Sifat yang ke-9 berbunyi harga mutlak X lebih kecil daripada harga mutlak Y, maka jika dan hanya jika X kuadrat lebih kecil daripada Y kuadrat. Nah, sekarang kita punya 3X ditambah 1 lebih kecil daripada 2X dikurang 6. Nah, untuk memudahkan kita masukkan dulu ya, kita kalikan dulu 2 ini ke dalam harga mutlaknya, berarti perkaliannya adalah 2X dikurang 12. Nah, sudah sama ya dengan sifat yang ke-9, berarti ini adalah 3X ditambah 1 dikuadratkan kurang dari 2X dikurang 12 dikuadratkan. Nah, kita selesaikan. Lebih kecil daripada 2X dikurang 12, 2X dikurang 12. Ini 3 kali 3 berarti 9X kuadrat
3x ditambah 3x berarti 6x ditambah 1. Kemudian 2 kali 2, 4x pangkat 2. Ini 2 kali min 12 berarti min 24 berarti min 48x ditambah 1 44. Nah, sama seperti tadi dalam mencari penyelesaiannya, kita arahkan ruas yang di sebelah kanan itu menjadi 0. Berarti semuanya kita dengan inversenya. Berarti di sini dikurang dengan 4x. Berarti 9 kurang 4, 5x kuadrat. 6x di sini kita jumlahkan dengan inverse dari min 48 berarti plus 48 ditambah dengan 48. Hasilnya kan di sini 0 ya. Di sini nanti hasilnya 0, di sini berarti 6 ditambah 48 hasilnya 54 ya. 54x. Inverse dari 144 yaitu min 144 berarti 144 ditambah min 144 0. Berarti kita juga jumlahkan di sini min 144. Hasilnya menjadi minus 143. Lebih kecil daripada 0. Nah, lalu kita mencari memfaktorkan ketidaksamaan ini ya. Jadi hasilnya adalah 5x dikurang 11 dikali x ditambah 13 itu lebih besar, lebih kecil daripada 0. Jadi pembuat 0 dari pertidaksamaan ini adalah yaitu 5x dikurang 11 itu sama dengan 0, sehingga x-nya adalah 11/5. Kemudian (13) sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan minus 13. Nah, inilah dua pembuat 0, 2x pembuat 0. Kita tuliskan ke dalam garis bilangan x. Jadi yang berada di sebelah kiri adalah minus 13 ya. Jadi minus 13 dan 11/5. Nah, di sini ada selang 1, selang 2, dan selang 3. Nah, kita cari tanda atau tanda dari setiap selang ini dengan mengambil salah satu bilangan yang ada pada selang tersebut. Untuk selang yang kedua, di sini yang paling mudah karena di sini pasti ada bilangan 0. Nah, kita substitusi bilangan 0 kepada persamaan akhir yang kita peroleh yang ini ya. Berarti ketika x kita substitusi ke 0 menghasilkan 5 kali 0 kurang 11 berarti negatif. 0 tambah 13 positif, negatif kali positif berarti dia akan menghasilkan negatif. Jadi pada selang 2 ya, pada selang kedua kita beri tanda negatif. Nah, untuk selang yang pertama yang mudahnya kita coba mengambil minus 14 ya, minus 14 di sini. Berarti kita masukkan ke sini. 5 kali minus 14 hasilnya minus, minus kurang 11 berarti hasilnya minus juga. Ini minus ya. Kemudian minus 14 ditambah 3 minus, berarti minus kali minus positif. Jadi untuk selang yang pertama kita beri tanda dia positif. Lalu untuk selang yang ketiga, kita ambil bilangan yang ada di sebelah atau ada di selang 3 yang mudahnya itu misalnya kalau 11/5 kan berarti 2 koma ya. Kita ambil 3 5 kali 3 15 kurang 11 positif
kemudian 3 tambah 13 positif, positif kali positif, positif. Berarti untuk selang yang ketiga kita beri tanda yang positif. Nah, selanjutnya itu ternyata memerlukan suatu penyelesaian yang lebih kecil daripada 0. Nah, berarti kalau lebih kecil daripada 0, berarti kita mencari selang yang mengandung nilai negatif. Nah, pada grafik ini, nilai negatif yang ada adalah terdapat pada selang yang kedua. Berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah minus 3. Kalau kita tulis pada selang ya, minus 13,11 per 5 itu merupakan selang buka ya. Jadi ini penyajian dalam bentuk selang. Pada bentuk himpunan itu kita bisa tuliskan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah semua bilangan X yang pada minus 13 sampai dengan 11 per 5, di mana X-nya merupakan bilangan real. Nah, seperti itu ya cara penyelesaiannya. Materi ini kalian bisa mengerjakan latihan berikut ya. Selamat mengerjakan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.